masalah depres kita akan ngalamin tuh mood swing ya, apalagi kalau kayak kita over 50 ada hormon yang mempengaruhi mood ya. Berteman sama suami itu penting banget ya. Yes. Berteman sama suami itu penting banget. Suami. Soalnya sekarang 50 is a new 20. it's true benar loh. Kalau gue setuju. Pengen kulit bersih, putih, fine. Tapi bukan itu yang bikin lo harus bahagia. Ya, punya hidung mancung, muka mulus, fine. Tapi bukan itu yang jadi patokan untuk bikin kita bahagia. Itu adalah cara untuk kita menghargai diri kita sendiri. Ya, sehingga kalau kayak gitu kita nggak maksa. Ya, nggak maksa untuk karena kita udah menerima diri kita apa adanya. Habis itu, and then kita improve. Ya. Kita terima dulu diri kita. Kita bersyukur dulu dengan diri kita. Tapi bersyukur bukan berarti saya bersyukur dok, ya udahlah saya terima nih apa adanya, saya gemuk saya terima. Ya enggak gitu juga. harus effort dong ya. Iya. Untuk sehat. Karena kan dokter udah pernah bilang Iya. gemuk itu bukan berarti sehat. Iya, tidak ada gemuk yang sehat. Jadi nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nggak ada. Nah itu kayaknya harus dibenerin tuh. Nggak ada gemuk yang sehat. Iya. Benar. Nah itu kan stigma lagi. Jadi kayaknya kok ya kita ini terlalu banyak stigma dalam hidup. Akhirnya kacau balau hidup kita. Akhirnya problem kita nggak solving. Bahkan nambah masalah baru gitu kan. Yang ada terus ujung-ujungnya judulnya apa? Tambah banyak lagi masalah. Suami selingkuh, rumah tangga pecah, anak narkoba, terus apaan dong hidup kita, terus ya itulah 50 tahun kita udah mati dah, besok aja dia mati, tapi belum diambil kan gitu kan, gitu loh. Jadi memang si pemikiran-pemikiran kita ini tujuannya memang justru untuk menghindari hal-hal itu, ya kan, untuk kita saling memberi informasi, untuk saling mencerdaskan, bukan berarti kita cerdas ya, kita juga lagi belajar, gitu kan. Gitu, oke. Nah, cuman sekarang nih dok ya, dengan tadi yang udah sejauh itu yang kita bicarakan dok, kita tahu percakapan kita ini kecil lah artinya dibanding apa yang sudah terjadi di luar. Tapi pasti kita berharap ini dapat didengar, ini dapat diterima, dan dengan juga tadi ada cerita dari Lita gitu kan ya, kisah hidup dia juga yang gak enteng juga loh dok, gitu kan. Sementara kita kenal dari umur kepala satu nih. Iya. Waktu kepala satu kita selalu tahu ya. Mungkin kita orang yang pernah susah doang ya. Gak pernah susah gitu kan ya. Cekakakan doang. Tiba-tiba begitu kita kawin kita mau menghadapi masalah Problematika. Iya kan. Baru deh sementara kan kita dari zaman dulu ya happy aja. Semua ada. Kayaknya semua no problem lah. Tiba-tiba begitu menikah, wah masalahnya jegar-jegar, wah this is life gitu kan, sampai udah deh drama banget deh gitu kan. Nah akhirnya tadi Lita udah sharing gitu kan, dari jatuh bangunnya dia di mental dia sampai gimana cara dia ngebangkitin lagi dirinya gitu kan, sampai kita ketemu Grace sekarang yang udah jadi dokter. yang ternyata lo bayangin gak sih Lit, dulu dia kan paling kecil badannya walaupun umurnya paling tua nih ya. Cuma tiba-tiba sekarang dia udah kayak ustazah dalam bidang medis gitu kan. Ya kan? Bentar lagi dia jadi ustazah kayaknya. Puasa gitu kan. Ngalah-ngalahin ustazah nyuruh puasa. Iya. Jadi mungkin ini Mama Grace. Iya, Mama Grace. Mama Grace gitu kan. Nah, tapi ternyata kan yang Dokter Grace bilang itu gila-gila dahsyat banget kan, puasa ternyata bisa mempengaruhi semua hal dalam tubuh kita yang itu ke body, soul, and mind gitu kan, well-being gitu loh. Iya, ternyata. Bahkan untuk menjawab problem kita yang segede itu, kebayang gak sih? Iya kan? Dibanding orang-orang yang teman-teman kita yang lain mungkin gitu kan, nah ibu-ibu yang cantik-cantik itu yang mungkin malah membuat masalah baru dengan Pap, mau update ya aku beli tas dong gitu kan, Hermes tapi lo gitu kan suaminya dah gitu kan gitu. Nah sekarang dengan udah yang keadaan seperti itu nih, kita punya hobi
Kita punya hobi. Kalau aku bukan pelarian sih sebenarnya, tapi aku mengimbangi hidup aku. Kita punya bisnis sendiri ya, tapi kita kan juga punya hobi. Nah mungkin itu yang bisa jadi balance dalam hidup kita, yang bisa ngisi waktu kita, gitu kan. Daripada kita cuma yang update gak jelas, mau update boleh tapi yang positif dan bermanfaat, gitu kan. Nah mungkin dari hobi gitu ya. Di sini tadi aku ngobrol sama Dita, kita punya kesamaan. Kita punya cara balance hidup kita adalah dengan mengisi hidup kita dengan hobi juga, gitu. Nah boleh dong Lit di-share gimana tuh Lit larinya. Tadi Lita sempat mentally breakdown. Terus lari ke hobi juga. Boleh Lit di-share. Hobi aku tuh dandanin rumah sebenarnya. Jadi dulu aku tuh punya bisnis furniture, bisnis furniture, lumayan. Dia berhasil lah, dan aku senang gitu karena itu hobi yang menghasilkan kan. Itu hobi yang menghasilkan. Aku cerita ke Ren aku pernah tuh ngirim berapa kali ada barang-barang ke Singapura, isi rumah orang di sana. Nah tapi ya itu dia. Aku tanya ke tadi Ren, ini antara curiosity atau insecurity. Gue tuh akhirnya gue berhentiin itu si hobi itu karena aku pengen lagi deh kerja lagi di kantor. Jadi aku berhentiin si hobi itu. Padahal sekarang tuh aku pikir aku tetap kepengen deh ngejalanin hobi itu. Tapi ya, ternyata Ren, aku juga punya hobi lain. Gue tuh enjoy banget jualan. Jadi aku sekarang punya bisnis sama adikku, sama keponakanku dan anakku yang paling kecil. Itu kita punya namanya Aneka Gift. Itu aku jualan makanan lah, hampers. Lagi lebaran gini kan kita pasti banyak banget ininya ya. Itu aku enjoy karena di hobiku yang jualan itu aku tuh ngelatih untuk memberanikan diri untuk ngomong sama orang. Kan malu lah. Malu nggak sih lo? Pertama-tama tuh aku suka malu tuh kalau ngejualin mau beli hampers gue enggak. Gue tuh malu banget. I've been there before. Dan gue terjang terus. Gue tuh kayaknya gimana, tapi itu yang membuat aku tuh jadinya sadar bahwa ternyata gue enjoy tuh jualan itu. Gue enjoy kayak gini deh. Aku tuh juga sebenarnya malu banget kalau harus ngomong di depan orang. Nah, pada satu kali kalian pasti agak kaget-kaget juga nih kalau dengar. Aku harus jadi MC pada saat Prince Albert-nya Monaco datang. Keren dong. Gila gak? Itu karena sahabatku yang di Bali itu bilang, Lit, ini gue mau ada acara sama Prince Albert. Nah gue males banget kalau nyawa MC. Kenapa gak lo aja yang jadi MC? Bilang gila kali lo ya. Enggak apa-apa, lo jadi MC aja Lit. Kalah pro MC mah kalah sama dia. Dan itu kan harus jadi MC, kita harus pakai bahasa Inggris ya. Oke lah, ya bukan masalah bahasa Inggrisnya, masalah gugupnya itu. Ini Prince Albert loh, gue mau ngomong apa di depannya Prince Albert, iya kan? Dan terus akhirnya ya udah, aku berlatih 3 hari 3 malam, teleponin suamiku, teleponin sahabatku juga si Rahma, tolong dong bikinin gue speechnya, gue harus ngomong apa di depannya Prince Albert. Tapi bisa, akhirnya bisa gitu. Jadi emang selama ada kemauan pasti bisa. Sesuatu yang kita takutin itu ternyata tidak sengeri yang lo bayangin. Dan itu akhirnya jadi hobi. Aku enjoy aja ternyata ngomong di depan orang. Kayak sekarang aku ada acara dengan klien-klien itu kan banyak kan cooking ya. Jadi aku harus ngomong di depan itu. Ya udah, aku ternyata happy gitu ya. Hobi yang menghasilkan lah itu. Betul. Nah, Dok, aku jadi mau nanya Dok ya. Ternyata hobi itu kan positif Dok. Banget. Secara kesehatan Dok. Berarti ada dong hormon atau apa tuh Dok, gue gak ngerti deh. Namanya apa ya? Yang ketika kita melakukan hobi itu ada. bisa dijelasin Dok.
Sebenarnya kita punya beberapa iya boleh dibilang hormon, tapi sebetulnya dia apa ya, kayak serotonin, dopamin ya, itu adalah chemical ya, atau apa namanya, neurotransmitter sebetulnya ya. Neurotransmitter yang mempengaruhi mood. Ya, yang mempengaruhi mood kita ya. Serotonin itu mempengaruhi rasa happy, ya, rasa tenang, calm. Kalau dopamin itu yang rasa exciting kayak tadi ya Lita ya, mau ketemu orang tuh, aduh itu ketemu apa namanya, kita mesti latihan gitu kan. Nah itu mempengaruhi feeling apa namanya, exciting kayak gitu ya. Itu ada, itu mempengaruhi mood kita ya. Tapi kembali lagi, segala sesuatunya harus di relnya. Kenapa? Ketika dopamin itu berlebihan ya, over excited ya, kita jadi apa namanya, malah capek gitu loh, capek, abis itu depresi ya. Jadi kembali lagi, kita emang mesti apa ya, semuanya itu mindfulness ya. Even happy juga biasa-biasa aja, happy-nya juga mesti jangan terlalu berlebihan. Tapi juga jangan depres gitu. Masalah depres kita akan ngalamin tuh mood swing ya, apalagi kalau kayak kita over 50, ada hormon yang mempengaruhi apa namanya, mood ya, kayak hormon estrogen, progesteron, even testosteron pada wanita. Itu mempengaruhi mood kita, dan pada saat kita menopause, hormon-hormon itu decline semuanya ya. Hormon-hormon itu decline sehingga kita ngalamin yang namanya mood swing ya. Nah, mood swing itu untungnya pada kita yang orang-orang yang di Asia, kita dikelilingin sama keluarga, sehingga ketika kita ngalamin mood swing masih ada sandaran suami, sandaran anak, atau orang tua kalau masih hidup, atau siapapun yang di sekeliling kita, sehingga kita masih ngerasa nggak feeling lonely. Nah repotnya kalau di negara-negara barat sana, ketika mereka menopause, rata-rata mereka anak udah di mana, udah keluar dari rumah ketika umur 17 sudah keluar, dan even nggak peduli dengan orang tuanya. That's your life and I have mine. Kenapa mesti ngurusin lu gitu, ya kan? Gitu. Dok, gini dok, saya mau nanya. Tadi dokter bicara kan lebih parsial ya. Kalau di negara barat seperti itu, di Indonesia kita ada family. Nah, tapi kan sekarang kayak contohnya aku aja nih ya, gitu loh. Walaupun anak-anak aku care sama aku, tapi kita sudah punya kesepakatan untuk tinggal masing-masing. Jadi nggak harus juga di negara barat dong. Artinya kalau aku melihat, walaupun kita sudah tua, kenapa sih kita mesti berpikir hidup sama anak? Artinya kan bukan hidup sama anak. Iya, bukan. Atau nomor satu itu, kedua atau ketika kita mood swing, paling nggak kita ada keluarga. Nah, katakanlah kita tidak ada keluarga dok, walaupun kita di Indonesia nih dok, apakah itu bisa tergantikan dengan hobi tadi yang aku bilang? Sebenarnya yang goal di sini adalah hubungan antar personal, ya. Jadi terlepas dari hobi, hobi is one thing. Another thing adalah kita tidak bisa, kita ini bukan makhluk antisosial, ya. Kita adalah makhluk sosial. Siapapun, mungkin bukan keluarga, mungkin bukan anak, mungkin teman. At least kita punya seseorang ya untuk berbagi ya. Jadi pada saat-saat usia kita, tadi Lita udah sampein, ketika kita makin berumur ya, Lita, aku juga makin umur makin bertambah, inner circle kita berkurang. Betul, kita lebih memikirkan quality of friends daripada quantity of friends. Ya, buat apa punya teman banyak tapi it's just fake. Ya, lebih baik punya teman sedikit tapi true friends. Ya, jadi itu ya goalnya, itu perbedaannya. Jadi ketika kita makin berumur, lalu masalah-masalah hormonal mulai keluar satu-satu, kita nggak lonely. Ya, kita bukan berarti harus punya suami yang ready, anak yang ready, atau kita bukan depend on someone, ya. Tapi artinya pada saat kita mengalami decline hormonal, secara mental kita punya kemampuan hubungan antar personal dengan orang lain yang baik. Jadi jangan jadi ansos, gitu loh, ya. Jangan jadi ansos.
banyak kok caranya. Kembali lagi, nggak harus nggak harus punya banyak teman toh. Punya 1-2 teman tapi kita bisa melakukan sesuatu yang positif itu jauh lebih baik daripada punya banyak teman untuk di-update di medsos. Nah, betul ya. Setuju. Oke. Lita, udah tadi sekian hampir 1 jam loh kita bincang-bincang, ini keren banget, masya Allah. Tapi sebenarnya belum cukup ya. Tapi kayaknya nanti kita kalau umur 50 tahun kali, kalau diceritain 50 tahun juga nanti ngobrol. Iya, pasti banyak. Ya mungkin satu lagi sebelum lupa. That's it. One statement before closing dari Lita. Sebenarnya bukan one statement. Aku juga cuman pengen sharing aja bahwa ternyata kita nih kalau yang masih panjang umur ya, masih punya suami ya, yang punya suami, berteman sama suami itu penting banget ya. Yes. Berteman sama suami itu penting banget. Suami. Soalnya kan gini, kita tuh kalau suami istri nih biasanya nih ya penyakit karena udah kawin, satu take for granted, ya take him for granted. Aku, yang kedua you are mine, ya kan? Yes. Padahal dia kan Punya makhluk sosial lain gitu kan. Nah kita tuh sebenarnya ownership, bukan kita partnership, bukan ownership, ya kan? Nah itu yang sering bikin berantem jadi sebelah. Udah deh, lo hidup sendiri, gue hidup sendiri, punya kehidupan sendiri. Tapi sebentar lagi nih aku juga mikir, nih anak-anak gue udah gede-gede, gue akan berdua sama suami gue kalau gue nggak berteman sama dia gimana? Padahal dia temanku dari SMP, gitu ya, dia temanku dari SMP. Tapi sekali lagi kalau kita di dalam perkawinan kan nggak beda ya, Grace, ya kan, Ren, beda kan. Kita kan udah jadi dinamikanya tuh berubah gitu ya. Kita jadi kayak autopilot aja hidupnya. Itu ya yang kan? jujur memang kadang-kadang kita ketika jadi istri itu, apalagi udah puluhan tahun ya, memang jadi suka bukan lupa diri sih ya, tapi lupa diri lah judulnya lah ya, gitu kan. Akhirnya itu berjalan seperti tadi Lita bilang, autopilot. Akhirnya jadi membuat rumah tangga juga jadi nggak enjoy. Iya. Ya kan? Iya. Cuman sebatas kewajiban. Nah akhirnya timbul masalah baru. Akhirnya kita gembrot. Ya nggak sih? Gembrot terus mukanya hitam-hitam. Stres, depresi. Iya beda. Koyok. Iya. Terus belanjanya dasar batik deh. Iya. Wah kacau. Bagi gua itu hidup udah kacau. Jadi memang Dok ya, banyak aspek ya Dok ya, untuk emang benar-benar bisa positif body, soul, and mind gitu kan. Oke. Kayaknya tadi nanti kita akan ada sesi selanjutnya. Ini seru dan insya Allah ini bermanfaat. Semoga bisa menginspirasi. Insya Allah. Satu segmen terakhir dari Dr. Grace tentang ini semua Dok. What supposed to do to become a woman over 50? Ya sebenarnya kalau mau disimpulin dari hampir 1 jam pembicaraan kita nih, kesimpulannya bisa 1 buku. Kesimpulan doang itu. Ya, Mama tapi Grace. Ya, Ustazah. Oke, tapi intinya adalah ketika kita udah mulai berumur 50 ya, sekarang 50 is a new 20. It's true, benar loh. Kalau gue setuju. Iya. Lo merasa gak sih? Jujur ya, gue ngerasa ada orang-orang tertentu, salah satunya kita. Iya. Justru makin tua makin cantik. Ya. Ya gak sih? Coba lo lihat foto SMA sebelum kan. Enggak banget. Ini siapan gue. Bisa mati. Ya rambutnya yang aduh ya Allah. Aku justru merasa lebih cantik pada saat umur 50 kan. Jadi so enjoy it gitu loh. Ya lewat diri kita baik-baik. Kita cantik kok. Bahkan di umur 80 kita main golf. Iya betul. Tapi 50 is the new 20 itu aku ngerasa. Betul. Gitu. Itu yang aku tanamkan ke diriku gitu. Nah, jadi semangat. Betul ya. Jadi tanamin bahwa it is just a number. Jadi 50
50 is a new 20, artinya semangatnya harus tetap seperti berusia 20 ya. Jangan give up. Ya, jangan give up ya. Self care, improve yourself and bikin self confidence sehingga kita bisa kasih vibes yang positif ke semua orang. Kitanya dulu, benerin kitanya dulu. Oke. Dan on top of that, yang paling jelas adalah gratefulness. Ya, kita mesti bersyukur. Kita bersyukur bisa duduk bertiga bareng-bareng ngobrol di sini. Kita bersyukur banget dalam keadaan sehat, bisa sharing ke siapapun, ya kan? Dan mudah-mudahan orang lain bisa melakukan hal yang sama yang kayak kita, ya, yang kayak kita lakukan sekarang ini. Nah, itu ketika kita udah bisa bersyukur, kita udah bisa melakukan hal yang positif, self care buat diri kita sendiri, mudah-mudahan ya itu tadi the new 20 itu bisa tercapai. The new 20 at 50. Iya, jadi 50 is a new 20. Iya, itu tuh bagus tuh. Oke. Keren banget. Oke, healthier. Demikian tadi bincang-bincang saya Dr. Grace dan Lita tentang A Woman Over 50. Semoga bermanfaat buat healthier semua to bring the positive vibe to your body, soul, and mind. Oke, terakhir semuanya nih kita closing ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya obrolan kita saat ini. Saya Dr. Grace, Lita, dan Reno as a host. Kita semua dari Dr. House, The Lifestyle Clinic. Oke, no sugar please. No sugar please.